Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok basis data multimedia. Di sini sekarang kami akan mempresentasikan tentang apa itu basis data multimedia. Sebelum kami masuk dalam presentasi basis data multimedia, saya selaku perwakilan dari kelompok basis data multimedia akan memberitahukan apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Poin pertama yang akan kita bahas adalah apa itu basis data dan apa itu basis data multimedia. Poin kedua adalah arsitektur basis data multimedia. Poin ketiga yaitu keuntungan yang didapat dalam penyimpanan basis data multimedia. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok basis data multimedia. Anggota yang pertama adalah saya, Aulia Azizah. Yang kedua adalah Nila Emilia Hanifah. Yang ketiga itu adalah Jainal Rahman. Yang keempat ada Muhammad Arif Adidharma. Yang kelima ada Reksi Febrianto. Yang keenam ada Muhammad Sadam. Yang ketujuh ada Ahmad Dailami. Yang kedelapan ada Adventitus Epirloho. Dan yang terakhir adalah Dimas Asmaramani. Oke, setelah perkenalan anggota, sekarang kita masuk dalam materi poin pertama, yaitu apa itu basis data dan apa itu basis data multimedia. Basis data atau database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersamaan, dan tidak perlu ada pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database merupakan media penyimpanan yang banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada pada saat ini. Namun, dengan berkembangnya banyak aplikasi-aplikasi, database mengembangkan dengan adanya tambahan yaitu database multimedia. Di sini saya akan menjelaskan syarat yang harus ada di dalam database multimedia. Syarat yang pertama, mendukung penyimpanan objek yang besar, terutama untuk video. Alternatif lainnya, objek disimpan di file luar basis data, sedangkan basis data hanya menyimpan pointer. Kedua, proses retrieval data, audio dan video harus pada waktu yang tepat. Yang ketiga, mendukung retrieval berbasis similaritas yang digunakan pada aplikasi basis data multimedia. Misalnya, suatu citra yang disimpan di dalam basis data harus dapat diretrieve berdasarkan query citra, tetapi membutuhkan struktur indeks yang khusus. Nama saya Reksi Febrianto dari kelas TI Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang format data multimedia. Format data multimedia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dalam format JPEG dan juga IMPEG. Untuk data berupa citra atau gambar akan disimpan dalam bentuk JPEG, yaitu Joint Picture Export Group. Sedangkan untuk format data dalam bentuk audio atau video akan disimpan dalam format MPEG atau Moving Picture Export Group. MPEG sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe yang pertama yang hanya dapat menyimpan sebesar 12,5 MB untuk 1 menit video atau audio. Sedangkan tipe yang kedua yang dapat menyimpan sebesar 17 MB untuk 1 menit video atau audio. Perkenalkan, nama saya Dimas Asmaramani. Saya ingin presentasi tentang blok. Pentingnya blok pada basis data multimedia. Blok, pendekan dari Binary Ledger Object, adalah koleksi dari data biner yang disimpan dalam sebuah entitas pada Database Management System atau DBMS. Tipe data blob biasa digunakan untuk mengatasi objek-objek multimedia seperti gambar, video, suara. Meskipun demikian, blob juga dapat digunakan untuk menyimpan program, bahkan fragmen dari kode. Tidak semua DBMS mendukung tipe data blob. Beberapa DBMS mendukung blob, yaitu Interbase, Paradox, SQL Server, dan MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Adidharma. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, dan saya akan melanjutkannya dari isi dari multimedia database. Contoh 1, media data. Media data merupakan data yang mempresentasikan image atau gambar, audio, video yang ditangkap, didigitasi, diolah, dikompres, dan disimpan. Kedua, media fitur data. Media fitur data
berisi fitur yang diambil dari media data. Sebagai contoh, informasi tentang distribusi warna, jenis-jenis tekstur, dan bentuk yang ditampilkan pada gambar. Sering-sering juga disebut dengan independen data. Ketiga, media format data. Media format data berisi informasi yang berhubungan dengan format dari media data setelah melalui proses akuisisi, pengelolaan, dan proses encoding. Sebagai contoh, media format data terdiri dari sampling rate, resolusi, frame rate, skema encoding, dan lain-lain. Keempat, media keyword. Media keyword biasanya berisi atau berhubungan dengan pembuatan media data. Sebagai contoh, video bisa meliputi tanggal, waktu dan tempat pengambilan video, siapa yang merekam, dan adegan seperti apa yang ada di video tersebut. Biasa juga sering kita sebut dengan deskriptif data. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, nama saya Ahmad Ilhami, NIM 1943088. Di sini saya akan menjelaskan tentang Principle of Autonomy untuk slide ke-13. Jadi untuk kelebihan dari Principle of Autonomy, di sini setiap tipe data media dikelola dengan cara khusus sesuai dengan tipe data medianya. Dan misalnya kita lihat di sini di dalam gambar ini, di sini ada beberapa tipe media seperti image, lalu video, dokumen, dan data lainnya. Jadi selain dikhususkan, di sini juga pemrosesannya lebih cepat karena setiap tipe media itu khusus. Untuk kelebihan yang kedua, dapat melakukan join antar struktur data yang berbeda. Jadi di sini video bisa digabung dengan image, lalu video dengan dokumen, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, prosesan query yang relatif lebih cepat dikarenakan struktur data yang khusus. Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena ini khusus seperti image itu sendiri, video sendiri, dokumen sendiri, dan data lainnya yang bisa dimasukkan itu khusus sendiri-sendiri, maka di query-nya ini lebih cepat. Dan yang terakhir, salah satunya pilihan untuk bank data yang legal. Jadi di sini bisa digunakan secara legal dan global gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dari query Principle of Autonomy, dan ya sekian. Halo, nama saya Adventus Edunloho, NIM 1943066. Di sini saya akan menjelaskan tentang Principle of Uniformity. Kelebihan dari Principle of Uniformity ialah struktur abstrak tunggal untuk mengindeks semua tipe media, dan abstrak di luar dari bagian yang umum dari tipe media berbeda, yaitu metadata. Dan struktur hanya satu, implementasi yang mudah, dan annotation untuk semua media berbeda. Sekian. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam. Di sini saya akan membahas tentang Principle of Hybrid Organization, yang dimana hybrid dari dua yang pertama, tipe media tertentu menggunakan indeks mereka sendiri, sedangkan yang lain menggunakan indeks yang diseragamkan. Mendapatkan keuntungan dari dua yang pertama, join melalui sumber data yang multiple menggunakan indeks. Halo, saya Jenal. Saya akan menyambung presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai keuntungan database multimedia. Menyimpan objek multimedia dalam database mempunyai banyak keuntungan, diantaranya manageability, yaitu kemudahan mengelola data multimedia, melakukan pencarian, pembaruan, dan lain-lain. Kedua, security. Bagi objek multimedia yang hanya boleh dilihat oleh user tertentu saja, banyak bisa dikontrol dengan lebih mudah jika menyimpan objek multimedia di database. 3. Backup atau recovery, yang mana mekanisme backup lebih mudah karena dengan membackup database berarti juga membackup
objek multimedianya. 4. Extensibility, di mana objek multimedia yang tersimpan di database pada prinsipnya lebih mudah untuk diolah. Misalnya, ketika dibutuhkan, objek tersebut dikonversi ke format lain atau melakukan resize ukuran dari objek multimedia. Jadi, kesimpulan dari presentasi di atas adalah di mana database multimedia merupakan peluasan dari kemampuan basis data yang dapat menyimpan data tidak hanya berupa teks, akan tetapi dapat berupa suara, gambar, animasi, dan data multimedia lainnya. Dukungan sistem basis data yang dapat menyimpan data dalam format multimedia dapat diberikan oleh Oracle, PostgreSQL, MySQL Server, dan beberapa produk lainnya. Dan data-data yang terdapat dalam isi multimedia database yaitu media data, media format, media keyword, media future data. Serta multimedia database memiliki kemampuan untuk menyeragamkan data query, yaitu data media dan data tekstual yang direpresentasikan dalam format yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun pengucapan kata. Saya Jenal beserta seluruh anggota kelompok database multimedia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.